Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأشهد الإخوان وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم رحمني ورحمكم الله. Tapi pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji 20 prinsip dari mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ringkas dari buku Ta'limul Ilm karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Baik. Kita sudah baca mukaddimah dari pembahasan materi ini dan juga sudah kita terangkan dari prinsip yang pertama atau al-ma'aqid yang pertama, yaitu mensucikan atau membersihkan bejana ilmu. Nah, itulah yang dikatakan hati, dan telah diuraikan adilah dalam masalah ini. Ya, ayat dari Surah Al-Mudaththir, demikian pula beberapa hadis, 2 hadis yang telah kita bacakan tentang hati dari letak pandangan Allah Subhanahu wa taala dan sebab baiknya badan dari tubuh manusia, ya. Dan juga sudah diuraikan dari pembahasan seputar masalah bagaimana cara mensucikan hati. Nah, dan juga sudah diterangkannya dari athar para ulama salaf dalam masalah ini. Ya, ada 2 kalam yang sudah kita ambil dari perkataan Sahal bin Abdullah At-Tustari atau At-Tustari rahimahullah, dan juga dari ada perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, sekarang kita masuk di al-ma'aqid yang kedua tentang masalah ikhlasun niyati fihi, mengikhlaskan niat dalam menuntutnya, ya, maksudnya dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, dimaklumi keikhlasan itu tatkala seorang dia mensucikan hatinya dari keinginan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan dia ikhlaskan niatnya. Dia sucikan hatinya, dibersihkan hatinya dari keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pada seluruh ibadah. Pada seluruh ibadah. Nah, termasuk pada dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu dari makna keikhlasan dalam masalah ini. Dan sebagian ulama yang mengatakan keikhlasan itu ketika dia beramal, ya, yaitu dengan hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengharap keridhaan dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga dari makna-makna keikhlasan dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia jauhi dari niat-niat yang jelek dalam belajar. Ya, seperti mencari dunia atau jabatan, kedudukan, ya. Dan selainnya dari niat-niat yang masuk padanya dari hal-hal yang merusak keikhlasan. Ya, dari hal-hal yang merusak keikhlasan. Baik.
Nah, dan di Al-Maqid yang kedua ini beliau uraikan ada beberapa pembahasan seputar keikhlasan. Ya, yang tadi sudah diuraikannya. Beliau akan terangkan beberapa dalil dalam masalah ini. Kemudian juga akan diterangkan tentang keutamaan ikhlas. Dan masalah yang ketiga akan diterangkan tentang bagaimana cara ikhlas dalam mempelajari ilmu agama. Dan masalah yang keempat akan diterangkan bagaimana kekhawatiran para ulama as-salaf dari hilangnya keikhlasan dalam hati mereka. Baik, ini 4 masalah pokok yang dibahas dalam Al-Maqid yang kedua ini. Ya. Nah, yang tadi sudah diuraikan apa itu ikhlas. Ketika dia bersihkan hatinya dari keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal hanya mengharap wajah Allah. Beliau bawakan sini 2 dalil, ada ayat dan ada hadis. Ayat yang dibawakan adalah ayat di surah Al-Bayyinah yang telah kita maklum ya. Ayat yang kelima, di mana Allah Taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar menyembah Allah dengan mengikhlaskan untuknya amalan. Ya, hunafa dalam keadaan hanif. Ya, lurus, berada di atas tauhid dan menjauhi kesyirikan. Nah, ini antara ayat-ayat yang dipakai oleh para ulama dalam menjelaskan keikhlasan. Karena ibadah itu dibangun di atas keikhlasan. Sebab diterimanya ibadah di sisi Allah diantaranya adalah keikhlasan. Nah, kemudian hadis yang beliau bawakan dari hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang telah kita maklumi, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaca dari lafaz beliau di sini ya. Yang beliau bawakan di sini lafaz dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dari sebagian dari lafaz Imam Al-Bukhari ya rahimahullah taala. Nah, bunyinya al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Amalan-amalan itu disertai dengan niat, tergantung dengan niat. Wa likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai apa dengan yang dia niatkan. Ya, di sini dari riwayat Al-Bukhari seperti ini ya, al-amalu binniyah. Dalam riwayat Al-Bukhari Muslim secara umum yang telah kita maklum ya, itu dikatakan innamal a'malu binniyah. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, ada dengan lafaz mufrad, ada dengan lafaz jamak. Semuanya amalan-amalan disertai dengan niatnya, tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan pahala dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik. Nah, jadi ini 2 dalil yang dipakai oleh Syekh di sini yang menjelaskan tentang keikhlasan itu. Ya. Nah, ayat di surah Al-Bayyinah dan hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Umar bin Al-Khattab. Ya. Dari sini akan tergambar kepada kita dari keutamaan ikhlas. Dari keutamaan ikhlas. Ya. Ikhlas kan sudah diterangkan ya tadi. Ini masalah yang kedua ya yang kita bahas di sini tentang keutamaan ikhlas. Ikhlas itu dari sebab diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa lainnya dia dikatakan syarat diterimanya amalan dengan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah dan mempelajari ilmu agama itu kan dari ibadah. Ya, karena ilmu itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi bagi siapa yang benar niatnya.
Bagi siapa yang benar apa niatnya. Tidak ada yang bisa menandingi dari ilmu agama Allah bagi siapa yang benar niatnya. Itu dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya. Jadi ilmu ini dari keikhlasan ini dari syarat diterimanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan ikhlas yang kedua dari hadis tadi yang telah kita bacakan, ya, ikhlas ini dari sebab yang menentukan besar tidaknya pahala amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan dibalas dengan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, semakin besar keikhlasannya dalam belajar, dalam beramal, maka akan semakin besar juga dari ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di hari ini kita tidak melihat ya dari hasil amalan kita. Nah, tidak ada hisab di dunia ini. Itu akan terlihat nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Nah, jadi seorang hendaknya dia bimbing dirinya, hatinya dalam beramal, dan di sini khususnya dalam mempelajari ilmu agama Allah di atas keikhlasan. Baik. Dan beliau terangkan di sini ya, ada kalimat yang bagus. Kata beliau, wa masabaqa man sabaqa wala wasala man wasala min as-salafis salihina illa bil ikhlas lillahi rabbil alamin. Kata beliau, dan tidaklah mendahului siapa yang mendahului, dan tidaklah sampai orang yang sampai dari kalangan as-salaf as-salihin kecuali dengan keikhlasan untuk Allah Rabbul Alamin. Ya, ini dimaklumi ya. Nah, orang-orang yang terdepan dalam agama dan terdahulu yang telah sampai pada puncak dari kebaikan dalam agama ini, tidaklah mereka mendapatkannya kecuali dengan keikhlasan. Ya, dengan keikhlasan. Ya, contoh misalnya dari para ulama salaf dimaklumi dari kalangan sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, namanya Abdullah bin Uthman. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu dikatakan oleh para ulama, ya, ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu tidaklah mendahului kalian dengan banyaknya salat dan puasa beliau, tapi beliau mendahului kalian dengan sesuatu yang ada dalam hatinya. Itulah keikhlasan. Itulah keikhlasan. Mungkin di kalangan para sahabat yang lain banyak yang punya salat sunnah lebih banyak daripada Abu Bakar, yang punya puasa sunnah lebih banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dari kalangan tabi'in juga seperti itu. Mungkin ada yang lebih banyak salat dan puasanya. Nah, tapi mereka tidaklah mendahului Abu Bakar As-Siddiq dalam masalah keikhlasan ini. Dalam masalah apa? Keikhlasan. Yang itulah beliau terdepan menjadi manusia yang paling terbaik ya dari umat Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini buah dari keikhlasan ya. Jadi keikhlasan itu dari sebab seorang itu dibesarkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata sebagian ulama juga, nukil dari banyak ulama, ada yang mengatakan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata mereka, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyat wal ikhlas, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyat wal ikhlas. Ya, kadang ada amalan yang kecil dia akan diperbesar dengan niat dan keikhlasan. Jadi amalannya dilihat di tengah manusia mungkin kecil, ya dianggap remeh mungkin, tapi dia akan menjadi besar di sisi Allah pahalanya dengan niat dan ikhlasnya. Nah, dan sebaliknya kata para ulama, warubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyat wal ikhlas. Dan kadang ada amalan yang besar, tapi dia dibuat kecil karena niat dan keikhlasannya. Karena niat dan keikhlasannya.
Agar dijaga ya dari niat dan keikhlasan ini. Ya, yang tempatnya dalam hati seorang. Setelah dibersihkan hatinya, tadi yang sudah dibahas di Al-Mahkid yang pertama, maka yang kedua di sini dia perbaiki keikhlasan dalam mempelajari ilmu agama Allah. Diharapkan hanya mencari wajah Allah, maksudnya hanya untuk Allah, dan dia hilangkan dari niat-niat untuk mendapatkan dunia di balik dari perkara itu. Ya, jadi ini dari buah keikhlasan ya, dari syarat terimanya amalan dan sebab seorang itu diperbesar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi sudah diterangkan, walaupun ini dari uraian beliau, dari sebab terdepannya dalam agama. Dan juga beliau bawakan situ dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala ya. Demikian dari sebagian murid beliau, yaitu Abu Bakar ya Al-Marrudhi rahimahullah taala. Namanya ini Ahmad bin Muhammad ibn al-Hajjaj. Ahmad bin Muhammad ibn al-Hajjaj yang dinukil di sini oleh Syekh yang bernama atau dibawakan dengan kunyahnya yaitu Abu Bakar Al-Marrudhi. Nah, kata beliau, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah yani Ahmad ibn Hanbal. Nah, kata dia, saya mendengarkan seorang lelaki yang berkata kepada Abu Abdullah yaitu Abu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala. Disebutkan lagi ketika itu tentang masalah as-sidq wal ikhlas. Ya, kejujuran dan keikhlasan. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah taala, qala Abu Abdullah bihadza irtafa'al qaum. Ya, dengan itulah atau dengan inilah kaum itu akan terangkat. Ya. Jadi ini dari sisi pendalilan ya yang diambil oleh beliau. Nah, dari ketinggian, sebab ketinggian itu dengan keikhlasan. Ya, sebab terdepan dalam agama, ketinggian seorang derajatnya di sisi Allah ya dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan. Bihadza irtafa'al qaum. Ketika disebutkan as-sidq wal ikhlas, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, dengan ini kaum akan terangkat. Ya, suatu kaum akan terangkat. Baik. Jadi ini sedikit ya dari keutamaan ikhlas. Baik. Keutamaan yang ketiga atau bisa yang keempat sekarang ya. Kalau kita urut tadi ya. Dari syarat diterimanya amalan, sebab besarnya pahala dan sebab terangkatnya seorang hamba di sisi Allah. Ada yang keempat yang bisa juga diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, tatkala beliau selamat dari godaan istri raja itu, ya, yang merayu beliau untuk melakukan apa? Fahisyah, kekejian. Nah, diterangkan di surah Yusuf oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kata Allah, kami palingkan beliau, ya, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, kejelekan dan kekejian, innahu min ibadina al-mukhlasin. Ya, karena sesungguhnya dia Nabi Yusuf ini dari hamba-hamba kami yang diberi keikhlasan. Ya, dengan keikhlasan dia selamat dari gangguan syaitan. Ya, dari godaan syaitan. Dan memang iblis itu sudah bersumpah di depan Allah Subhanahu wa taala dari masa dahulu kala. Ya, semenjak dia dicap sebagai makhluk yang kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di surah Shad oleh Allah. Perkataan iblis ini dipegang ya. Kalau mau selamat dari gangguan syaitan, maka pegang ini ayat yang kita bacakan ini. Kata iblis, qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, dia bersumpah di depan Allah, demi keperkasaanmu ya Allah. Jadi iblis itu tahu Allah itu maha perkasa. Ya. Kata dia, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya. Anak Adam dan turunannya, kecuali satu sifat yang dia tidak bisa sesatkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diberikan keikhlasan dari mereka. Nah,
Maka kalau ingin selamat dari gangguan syaitan, dari godaan syaitan, maka miliki keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah diterangkan dari kalimat ringkas dari mana ikhlas itu seorang dibersihkan dirinya atau bersihkan hatinya dari keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diingat dari penyakit-penyakit yang bisa merusak keikhlasan, dari kesyirikan atau riya, ya, ingin dilihat orang, atau sum'ah, ingin didengar orang ketika beramal, atau dari niat-niat untuk mendapatkan dunia. Nah, mungkin dari hal-hal yang dengannya akan terjaga hati itu agar dia bisa lurus dalam beramal, di sini khususnya dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari 4 keutamaannya, di antara 4 keutamaan dari keutamaan ikhlas. Ya, banyak kalau mau diurai lagi yang lain dari pembahasan ini ya. Tadi mungkin bisa 5 ya, kalau mau diuraikan bisa 5 ya. Dari sebab diterimanya amalan, sebab besar tidaknya amalan itu di sisi Allah. Kemudian yang ketiga dari sebab terangkatnya suatu kaum, ya, derajatnya di sisi Allah. Dan yang kelima, yang keempat, ya, dari surah Yusuf tadi yang sudah diterangkan ya, dari sebab seorang itu dipalingkan dari kekejian dan kejelekan. Dan yang kelima tadi dari keutamaan ikhlas, dari sebab seorang itu dia selamat dari gangguan syaitan, penyesatan dari syaitan atau iblis, ya, alaihi laknatullah. Baik. Kemudian di masalah berikutnya, setelah kita uraikan tadi dari keutamaan ikhlas, beliau berpindah di sini menjelaskan tentang bagaimana seorang itu bisa ikhlas dalam belajar, dalam mempelajari ilmu agama. Ini dari pokok pembahasan kita di sini ya. Jadi tadi itu dia pembahasan umum yang mendasari seluruh ibadah. Ya. Nah, sekarang mulai sekarang masuk beliau menjelaskan tentang bagaimana ikhlas dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini kata beliau Allah taala, wa inna ma yanalu atau wa inna ma yanalu al-mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Ya. Sesungguhnya seorang itu akan mendapatkan ilmu itu disesuaikan dengan kadar keikhlasannya. Ya, dengan kadar keikhlasannya. Nah. Baik. Biar semakin dia ikhlas kepada Allah dalam belajar, maka akan semakin baik. Ya, dia akan dapatkan ilmu itu. Nah. Dan beliau terangkan di sini ya, bagaimana cara ikhlas dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau, wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala 4 usul. Nah, ikhlas dalam ilmu itu akan tegak dengan 4 perkara. Dengan 4 perkara. Yang pertama, raf'ul jahli an-nafsi. Ya, ini yang pertama diniatkan ya. Dia mengangkat kejahilan dari dirinya. Jadi ini niat yang pertama yang kita niatkan. Tadi sudah diuraikan. Ya, dia datang di majelis ilmu itu hanya mengharap wajah Allah, dibersihkan hatinya dari keinginan kepada selain Allah. Ya, bagaimana caranya seperti itu? Ini diuraikan di sini ya, dari penjabaran tadi itu. Di antaranya dengan cara ya, dia mengangkat kejahilan dari dirinya. Dia niatkan seperti itu. Dia datang belajar agar hilang jahilnya, agar hilang kebodohannya. Ya, sedikit demi sedikit. Itu dari niat yang baik dalam belajar ya. Dan baik, agar dia bisa tahu apa dari kewajiban dalam agama, misalnya apa hal-hal yang disunahkan ya. Dan dia bisa menghindar dari perkara-perkara yang haram atau hal-hal yang dimakruhkan. Ya, jelas diniatkan seperti itu. Dia angkat kejahilan dari dirinya. Kemudian niat yang kedua kata beliau, raf'ul jahli anil khalq. Ya, niat yang kedua dalam belajar itu dia mengangkat kejahilan dari makhluk. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya ketika dia datang belajar, dia niatkan juga dengan ilmu yang dia dapatkan nanti, itu dia bisa ajarkan kepada yang lainnya. Ya, dia bisa ajarkan kepada yang lainnya, yang merupakan kebaikan untuk makhluk itu di dunia dan di akhirat. Itu niat ya, dijaga, dibarengi dengan itu.
agar ilmu yang dia dapatkan ini bisa diajarkan kepada yang lainnya. Kemudian yang ketiga dari niat juga di sini kata beliau ihya'ul ilmi wa hifdzuhu anid dhaya'. Ya, yaitu dia hidupkan ilmu dan dia menjaganya dari penelantaran, dari kehilangan atau kesia-siaan seperti itu ya. Jadi dia belajar itu dengan niat untuk dia hidupkan ilmu, ya, dan dia jaga. Nah, kalau bahasa lainnya itu dia hidupkan ilmu dengan disebarkan di tengah manusia, ya, dengan disebarkan di tengah manusia ilmu tersebut, dan dia menjaganya dari hal-hal yang merusak ilmu itu. Ya, jika ada hal-hal yang mulai mencemarinya, mengotorinya, menyamarkannya, maka dia bisa terangkan dari hal-hal yang rusak tadi itu, sehingga ilmu kembali menjadi bersih, menjadi terjaga. Nah, ini juga dari niat ya, dia jaga ilmu dan dia menghidupkannya di tengah manusia. Nah, kemudian niat yang keempat yaitu al-amalu bil ilm. Dia beramal dengan ilmu. Dia beramal dengan ilmu yang dia telah pelajari. Ya, untuk apa kita belajar kalau tidak untuk diamalkan kan? Ya. Walaupun sedikit, 1-2 yang didapatkan kemudian diamalkan, maka itu dari hal yang lebih bermanfaat daripada dia tampung-tampung tapi tidak ada yang dia bisa amalkan. Dipaham ya? Ini niat-niat dijaga ya dalam belajar. Dia datang untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Dia datang belajar untuk mengajarkan ilmu itu nanti kepada yang lain. Ya, dia datang belajar agar dia bisa hidupkan ilmu itu yang dia jaga. Dan yang keempat, dia datang belajar itu agar dia bisa mengamalkan ilmu tersebut yang dia telah dapatkan. Baik, karena amalan itu kan kata para ulama buah dari ilmu, bagaikan pohon. Ya, kalau pohon tidak ada buahnya, itu tidak ada atau kurang manfaatnya. Ya, kurang manfaatnya. Bukan tidak ada manfaatnya ya, kurang manfaatnya. Tapi kalau ada pohon yang ada buahnya, inilah pohon yang bermanfaat. Itulah pohon yang bermanfaat. Dan itu adalah pohon tauhid yang diberikan perumpamaan dalam Al-Quran Al-Karim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di mana pohon ini sangat unik sekali. Ada 2 keunikan pohon tersebut diterangkan oleh Allah dalam di surah Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya, digambarkan oleh Allah. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah menggambarkan ya kalimat yang baik, itulah kalimat tauhid la ilaha illallah, dari kalimat keikhlasan ini. Itu bagaikan pohon ya yang baik, asluha thabit wa far'uha fis sama, di mana pohon itu punya akar yang tertancap dalam bumi, kokoh sekali, sedangkan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Ya, menjulang tinggi ke langit. Diterangkan oleh Allah, tu'ti ukulaha kulla khinin bi'idni rabbiha. Ya, di mana pohon ini akan memberikan buah-buahannya itu setiap saat. Nah, dengan izin dari Rabb-nya. Ya, jadi pohon ini berbuah terus setiap saat ya, setiap saat berbuah terus. Tidak ada musimnya. Itulah pohon tauhid, pohon keikhlasan, pohon amalan soleh. Nah, jadi setiap saat akan berbuah. Dan uniknya yang kedua, buahnya itu bukan satu macam, tapi dengan berbagai macam buah-buahan yang ada di situ. Ya, kalau pohon di dunia ini kan kita lihat satu pohon, satu macam buahnya kan. Ya, misalnya pohon mangga, buahnya kan pasti hanya apa? Hanya mangga. Ya, atau pohon rambutan, buahnya hanya rambutan saja. Pohon durian, buahnya hanya durian. Tapi ini satu pohon berbuah dengan berbagai macam buah di situ. Ya, itu satu keunikan. Keunikan yang kedua, buah-buahan tadi itu setiap saat datang. Ya, bisa dipetik. Tidak ada musimnya. Tidak ada musimnya. Itulah dari penggambaran dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, penggambaran dari amalan yang soleh yang dibangun di atas ilmu. Ya, dibangun di atas ilmu tadi.
Jadi niatkan dalam belajar agar ilmu yang didapatkan itu dia bisa diamalkan, Baik. Makanya dari hal-hal yang diingatkan ya dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, dengan itulah seorang akan bisa mempelajari ilmu hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya di sini beliau akan terangkan kepada kita dari kekhawatiran para as-salaf. Ini masalah yang keempat. Ya, kekhawatiran para as-salaf dalam mempelajari ilmu ya. Karena mereka juga khawatir akan hilangnya niat keikhlasan dalam hati mereka. Ya, di sini beliau bawakan ada beberapa kalam dari para ulama salaf ya. Nah, seperti yang pertama kita akan bacakan dari perkataan Hisham ya bin Abi Abdullah Ad-Dastawa'i rahimahullahu taala. Yang dari salah seorang imam di negeri Basrah yang wafat 154 Hijriah. Ya, kalau bahasa lainnya dari ulama abad kedua Hijriah. Ya, dari tabi'ut tabi'in. Masuk dari golongan tabi'ut tabi'in. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, "Wallahi ma astati'u an aqula inni dhahabtu yawman atlubul hadits ya uridu bihi wajh Allah azza wa jalla." Ya, perhatikan kata beliau ya rahimahullah. Kata beliau, wallah, demi Allah, beliau bersumpah di awalnya, ma astati'u, aku tidak bisa berkata an aqula inni dhahabtu yawman, semuanya aku bisa pergi suatu hari untuk menuntut ilmu hadis ketika itu ya, dan aku inginkan dengannya wajah Allah azza wa jalla. Nah, jadi ini kekhawatiran para ulama ya. Jadi mereka tidak menjamin dirinya, padahal ini tabi'in ini masih digolongkan dari generasi terbaik ya, yang Nabi kabarkan kan, dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi mereka tidak ada yang percaya diri seperti itu. Mereka khawatir ya, suatu hari itu tidak ada yang dia katakan di situ, saya jamin diriku ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dalam mencari hadis. Nah, kemudian itu asar yang pertama ya. Asar yang kedua beliau bawakan di sini juga dari asar Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini malum ya, Imam Ahmad ya, nama lengkapnya itu Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ya, kalau yang kita dengar itu kan Ahmad bin Hambal itu bukan nama ayahnya ya. Jadi Hambal itu nama siapa? Nama kakeknya. Jadi namanya itu Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ya, rahimahullahu taala, imam ya ahli Irak atau di Baghdad ketika itu ya. Asy-Syaibani rahimahullah. Nah, beliau pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, "Hal talabtal ilma lillah?" Faqala lillahi aziz walakinnahu syai'un humbiba ilayya fatalabtuhu. Ya, beliau pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, kata beliau, "Apakah engkau mempelajari ilmu karena Allah?" Ya, kata beliau, "Lillahi aziz." Ya, kalau mempelajari ilmu karena Allah itu berat sekali. Ini kata beliau sudah merasa berat ya. "Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu." Tapi ilmu itu ya dibuat cinta. Ya. Ilmu itu dibuat cinta kepadaku, maka aku mempelajarinya. Mempelajarinya. Ini dulu yang kita niatkan. Kalau misalnya kita merasa berat dalam belajar, ya minimal kita masuk dulu di tingkatan orang yang paling terakhir di situ. Dia cinta kepada apa? Kepada ilmu. Karena manusia itu kata para ulama dalam ilmu kan ada 4 derajat di situ. Ada 4 derajat. Yang pertama kan dia seorang yang alim. Ya, seorang yang alim. Ini tingkatannya para ulama tadi ya, para imam. Atau yang kedua, dia adalah orang yang muta'allim. Muta'allim itu dia orang yang belajar. Ya, yang mempelajari ilmu agama. Nah, dia serius belajar, itu namanya muta'allim. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya dia hanya mendengarkan saja, mustami'. Ya, mungkin dia tidak menulis, dia tengah saja belajar, tapi tidak ada yang dia
serius di situ. Nah, tapi ada kebaikan juga ketika dia mau mendengarkan ilmu agama. Ya. Dan yang paling bawahnya itu adalah orang yang mencintai ilmu. Ya, dia cintai orang yang berilmu, dia cintai orang yang belajar, dia cintai orang-orang yang datang ta'lim. Ya, itu yang derajat yang paling bawah. Ya, dan jangan jadi orang yang kelima. Jangan jadi orang yang kelima. Apa itu orang yang kelima? Dia bukan seorang alim, bukan juga orang yang belajar, bukan juga orang yang mendengarkan ilmu, bukan juga orang yang mencintai ilmu tadi itu. Nah, itu tingkatan manusia dalam ilmu ada 4. Jadi awalnya kalau memang ingin ikhlas dalam belajar, seperti tadi yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, ilmu itu dibuat cinta. Ya, dahulu seperti itu ya. Nah, dari situ seorang masuk. Ya, ketika dia sudah cinta kepada ilmu, dia cinta kepada orang yang belajar, nah, dia bisa naik sedikit demi sedikit. Ya, dia menjadi orang-orang yang mendengarkan ilmu misalnya. Ya, di masa dahulu kala itu kalau ada seorang ulama besar dari para imam menyampaikan hadis atau ilmu, di murid-muridnya itu ada 2 macam. Ya, ada 2 macam kondisi manusia. Ya, ada yang menulis, ada yang hanya melihat kepada guru. Ya, ada yang menulis, ada yang hanya melihat kepada guru. Itu kondisi manusia di masa dahulu ya, dalam belajar. Ya, mereka tidak melihat. Ada yang pertama ini, dia hanya menulis apa yang disampaikan oleh guru. Nah, orang yang kedua dia tidak menulis, dia hanya tahap baru mendengarkan pelajaran saja. Ya, ini kondisi majelis para ulama di masa dahulu. Ya, itulah tadi yang menulis itu orang-orang yang muta'allim, yang mulai serius dalam belajar. Kalau hanya mendengarkan, itu baru sampai pada derajat yang ketiga tadi, yaitu orang yang mustami. Dipahami ya? Tapi seluruhnya ada kebaikan. Hanya situ bertingkat-tingkat kebaikannya ya, bertingkat-tingkat kebaikannya. Itu cara-cara ya dalam memupuk keikhlasan dalam hati seorang hamba. Ya, dibuat cinta dulu kepada ilmu, baru dia naik sedikit demi sedikit ya dalam kehidupan. Baik. Oleh karena itu kata Syekh di sini, kata beliau, "Wa man dayya al-ikhlas fatahu ilmun katsir wa khairun wafir." Oleh karena siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan ini, maka akan luput darinya ilmu yang sangat banyak dan kebaikan yang melimpah. Ya, ini bagi siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan ya, akan luput darinya ilmu yang banyak dan kebaikan yang melimpah. Tadi kan sudah diterangkan. Sekarang kita akan mendapatkan ilmu dikembalikan kepada kadar keikhlasannya. Jadi kalau besar keikhlasannya, maka dia akan dapatkan banyak ilmu juga, banyak kebaikan. Tapi kalau sedikit juga ikhlasnya, maka ini juga akan mengurangi dari ilmu yang dia akan dapatkan. Maka ini yang hendaknya diperhatikan ya dalam masalah belajar. Baik. Ya, sini juga ada perkataan yang bagus dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Ini juga ya dari para ulama, dari tabi'ut tabi'in, dari muridnya tabi'in. Ya. Namanya nama lengkapnya Sufyan ya bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah. Abu Abdullah kunyah beliau. Ya, yang wafat juga di tahun atau di abad-abad kedua Hijriah, di 161 Hijriah. Nah, beliau pernah berkata rahimahullah taala tentang masalah niat juga ini. Kata beliau, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati, li'annaha tataqallabu 'alayya." Ya. Kata beliau, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Daripada niatku. Karena niatku ini sering berbolak-balik. Ya. Sering berbolak-balik. Ya, kalau mungkin dia dokter atau perawat, gampang diobati penyakit ya, bisa dikasih obat langsung. Tapi ini kalau hati, niat itu susah. Ini perhatikan ya perkataan Sufyan Ats-Tsauri dari tabi'ut tabi'in juga. Ya, beliau ini paling susah sekali mengobati niatnya, karena dia sering berbolak-balik. Ya, mungkin dia datang pertama kali dia duduk setengah jam masih ikhlas,
Ya, ketika talimnya sudah mulai lama belajar, mulai gelisah dia misalnya. Nah, berubah niatnya di situ kadang. Kapan selesai talimnya nih? Ya, kita mau pulang, mau bikin acara misalnya. Kapan-kapan baru selesai. Berubah niat kan? Ya, berubah kadang niatnya. Jadi itu dari sesuatu yang paling susah untuk diobati. Karena niat ini kata beliau sering berbolak-balik. Sering apa? Berbolak-balik. Ya, kemudian juga dari perkataan yang baik juga di sini dari perkataan ya Sulaiman Al-Hashimi. Namanya lengkapnya Sulaiman bin Daud Al-Hashimi. Ini juga dari ulama yang hidup yang wafat di abad ketiga Hijriah. Wafat di tahun 219 Hijriah. Ya, kalau tingkatannya itu di bawah tabi'in tadi ya. Nah, kata beliau rahimahullah taala Sulaiman Al-Hashimi ini, kata beliau rubbama uhadditsu bi haditsin wahidin wali niyatun. Ya, fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati. Fa idzal haditsul wahidu yahtaju ila niyat. Ya, perhatikan ini ya. Ini perkataan yang sangat indah yang menutup dari maqid yang kedua ini. Kata beliau rahimahullah, ya, rubbama uhadditsu bi haditsin. Kadang aku ketika menceritakan suatu hadis, ya, saya sudah punya niat kata dia. Saya sudah punya apa? Niat. Niat yang bagus tadi yang sudah diterangkan. Dari niat-niat yang telah kita baca tadi ya. Ya. Tapi ketika aku mendatangi sebagian dari lafaz hadis tersebut, berubah niatku. Ya, berubah apa? Niatku. Nah, ini para ulama ya, perhatikan. Ini muridnya, bisa dikatakan muridnya tabi'in ini. Ya, Sulaiman Al-Hashimi ini. Mungkin ketika dibacakan satu hadis atau satu ayat misalnya kan, mungkin bagus niatnya. Nah, ketika dia baca lafaz per lafaz hadis itu, dia mulai terangkan misalnya maknanya. Ya, mungkin kalau sahabatnya ada diterangkan juga sahabat riwayatnya. Ini kan berubah di situ niat. Ya, akan berubah apa? Niatnya kata beliau. Faidal haditsul wahid yahtaju ila niyat. Ya, kalau begitu kata beliau, satu hadis saja itu membutuhkan banyak niat. Ya, membutuhkan apa? Banyak niat. Ya, jadi ketika dia hilang dicari lagi. Ketika dia hilang dicari lagi. Ya, hadis itu kan kalau mau diuraikan banyak sisi di situ. Mungkin pertama dibaca teks hadisnya, kemudian diuraikan siapa sahabatnya, siapa riwayatnya misalnya kan. Kalau mau lebih tinggi lagi dia terangkan sanadnya. Ya, ini kan butuh niat semua. Bisa berubah-ubah di situ niat. Ya. Nah, ketika dia ingin jelaskan kandungannya, butuh niat lagi di situ. Butuh niat. Dipahami ya? Nah, satu hadis kata beliau itu membutuhkan banyak niat. Ya, banyak niat untuk memperbaiki dari hal tersebut. Ya, makanya dari kisah-kisah ya, dari beberapa kalam para ulama salaf ya, yang dibawakan dari Syekh Ridwanullah Ta'ala. Ini perhatikan beliau ya. Beliau ini bawakan selalu kalam-kalam ulama terdahulu. Ya, kalau bukan tabi'in dibawanya lagi sedikit dari muridnya tabi'in. Ya, ini sebagai contoh ya dari para ulama salaf dalam masalah ini. Dalam kekhawatiran mereka tentang apa? Hilangnya niat ini dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini selesai sudah al-maqid yang kedua, yaitu ikhlas, mengikhlaskan niat dalam mempelajari ilmu agama. Jadi kesimpulan tadi sudah diterangkan di sini ya. Nah, ada beberapa pembahasan. Yang pertama tadi sudah kita uraikan dari apa itu maksud dari niat di sini. Nah, bagaimana seorang dia berniat, dia mengharapkan hanya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dihilangkan dari niat-niat keinginan kepada selain Allah. Yang tadi sudah diterangkan dua dalil dari hal yang mendasari perkara ini ya. Nah, tentang niat dalam belajar. Yang tadi sudah diterangkan manfaat dari keikhlasan. Ada 5 tadi sudah kita uraikan. Dan juga tadi sudah diterangkan juga bagaimana niat yang baik dalam mempelajari ilmu agama. Beliau terangkan tadi 4 dari niat yang baik. Kemudian tadi yang masalah yang kelima, di sini diterangkan dari kekhawatiran para as-salaf ya, akan hilangnya niat dalam hati mereka. Baik, dalam hati mereka. Baik, ini al-maqid yang
keberapa sekarang? Yang kedua. Tapi sekarang kita masuk di makhid yang ketiga. Ya, di makhid yang ketiga. Ini bagus juga ya, makhid yang ketiga ini dari hal yang menyempurnakan dari keikhlasan yang telah kita bahas tadi. Nah. Baik. Kita lihat al-maqid yang ketiga. Ya. Di sini dikatakan oleh beliau al-maqidus tsalits. Ya. Maqid yang ketiga yaitu jam'u himatin nafsi alaihi. Yaitu mengumpulkan tekad jiwa di atasnya. Ya. Mengumpulkan tekad jiwa di atasnya. Nah, ini kalau sebagian dari guru yang mengajar di pembahasan masalah ini, mereka bahasakan dengan as-sidq, ya, dengan lafaz apa? As-sidq, kejujuran dalam mempelajari ilmu agama. Itulah tadi yang dikatakan oleh Imam Ahmad ya. Ketika beliau ditanya tentang dua perkara tadi, as-sidq wal ikhlas, kata beliau, bihadza irtafa'al qaum. Dengan itulah atau dengan inilah kaum itu akan terangkat. Nah, kaum itu akan apa? Terangkat. Ya. Jadi seorang yang mempelajari ilmu agama dari prinsip yang ketiga, ya, dia hendaknya punya semangat yang tinggi, ya, punya tekad yang kuat, punya kejujuran. Kalau bahasa lainnya ya, punya kejujuran, punya tekad yang besar dan punya semangat yang tinggi, punya semangat yang tinggi dalam belajar. Ya. Dengan itulah dia akan mudah untuk mendapatkan ilmu agama. Ya. Baik. Di sini beliau uraikan kepada kita ada 3 cara seorang itu akan mendapatkan kejujuran atau semangat yang tinggi. Ya. Atau dia bisa kumpulkan tekadnya tadi ya di atas apa? Di atas ilmu. Ya. Ada 3 cara ya di sini ya. Diuraikan oleh Syekh agar seorang bisa mengumpulkan apa? Tekad, kejiwaan yang sangat besar dalam mempelajari ilmu agama. Ya. Jadi ilmu jiwa itu bukan hanya dipelajari di ilmu kedokteran ya. Ilmu jiwa itu ada dalam ilmu agama. Bahkan lebih besar kejiwaan yang ada di ilmu agama itu lebih banyak manfaatnya yang membawa kebaikan dunia dan membawa kebaikan akhirat. Ya, di antaranya di sini dari kejiwaannya kepada ilmu agama. Ya, kejiwaannya kepada ilmu agama, dia kumpulkan tekad kejiwaan ya dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa di antara jalan-jalan untuk mendapatkan dari pengumpulan tekad kejiwaan tadi itu dalam mempelajari ilmu agama? Yang pertama di sini boleh terangkan ya, awwaluha al-hirsu. Nah, ala ma yanfa'u. Yaitu dia bersemangat pada apa yang bermanfaat. Ya. Jadi punya semangat itu dulu yang giatkan dalam belajar. Jadi dia sudah punya tadi niat keikhlasan, ditambah lagi sekarang dia punya semangat dalam belajar. Kemudian yang kedua kata beliau al-isti'anatu billah azza wa jalla fi tahsilihi, yaitu dia memohon pertolongan kepada Allah. Nah, dalam menghasilkan ilmu itu. Nah, ini juga ya diingat, jangan sampai hanya dia berpatokan kepada semangatnya, pada usahanya saja. Oh, saya ini orang cerdas, saya ini orang pintar, ya, saya ini mampu untuk berpikir cepat. Ya, dia tidak minta tolong kepada Allah, itu salah ya. Tapi hendaknya dia banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'anatu billah azza wa jalla. Kemudian yang ketiga dari hal yang dengannya seorang bisa mengumpulkan tekad kejiwaannya dalam belajar, yaitu dia adamul ajzi an bulughi ya al-bughiyah minhu. Yaitu dia tidak merasa lemah untuk sampai kepada apa yang dia dapatkan, apa yang dia cari, yang dia cita-citakan. Dipahami ya? Jangan merasa lemah.
Ya, jangan baru dapat cobaan sedikit terus saya kayaknya tidak bisa ini. Ya, orang belajar ini banyak laparnya. Ya, sudah pulang dia mungkin di rumahnya tidak lagi belajar, habis dia. Ya. Kalau saya tidak bisa belajar, terlalu banyak begadangnya di malam hari misalnya, sedikit tidurnya. Dia pulang aja di rumah. Banyak begitu ya. Kalau saya tidak bisa belajar karena makanannya mungkin tidak bagus. Ya, kalau di rumah makanannya bagus. Ya. Ini tidak jadi dia belajar. Ya, merasa lemah padahal dia mampu harusnya. Tapi dia merasa apa? Merasa lemah. Kalau saya tidak bisa belajar karena panas. Ya mungkin di rumah ada AC, dia tinggal di situ enak. Begitu ya. Itu banyak kadang diucapkan ya orang-orang yang lemah tekadnya dalam mempelajari ilmu agama. Baik. Dipahami ya? Jadi ini 3 perkara ya digabungkan dalam hati seorang agar dia bisa mendapatkan apa? Tekad yang sangat tinggi dalam belajar. Yang pertama tadi dia semangat. Yang kedua dia banyak memohon pertolongan kepada Allah. Jangan diperpatokan pada semangatnya saja. Yang ketiga, jangan dia merasa lemah. Ya, badannya ya. Dipahami? Badannya jangan dia merasa lemah. Jadi dia pacu dirinya ya dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara ini digabungkan dalam satu hadis. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jazan." Ya, bersemangatlah kamu kata Nabi pada apa yang bermanfaat untukmu. Jadi bersemangat itu tadi yang pertama ya. Yang kedua wasta'in billah, dan mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz. Ya, dan jangan engkau merasa lemah. Jangan engkau merasa apa? Lemah. Dipahami ya? Ini 3 perkara ya digabungkan tadi. Jadi Syekh tadi itu ambil 3 poin tadi dari hadis ini. Ya, jadi ini pijakan, dasar pijakan di Al-Maqid yang ketiga ini. Ya, dia punya semangat dan punya memohon pertolongan kepada Allah. Senantiasa memohon bantuan pertolongan kepada Allah, ya, bertawakal kepada Allah. Dan yang ketiga tadi, jangan dia merasa lemah. Ya, jangan merasa apa? Lemah. Ya, karena kalimat merasa lemah ini banyak sekali. Kadang digampang-gampangkan oleh orang-orang yang mempelajari ilmu agama ya. Ya, baru lihat Al-Qur'an 30 juz sudah mulai muncul di situ sifat kemalasannya misalnya. Mana bisa saya hafal 30 juz? Ya, padahal dia belum masuk di situ mulai menghafal. Baru lihat saya sudah mundur. Maka tidak mungkin dia bisa dapat ilmu seperti itu. Ya, dipahami ya? Nah, tapi dia masuk aja. Ketika dia sudah masuk, dia akan dimudahkan perlahan-lahan. Sepanjang dia punya kejujuran dalam mempelajari ilmu agama, punya semangat, dan dia mohon kepada Allah, dan jangan dia merasa lemah. Ya, jangan merasa lemah. Baik. Jadi ini berlaku ya kalau dia hadapi ilmu-ilmu dalam masalah dalam agama ini sangatlah banyak. Itu aja prinsipnya seperti itu. Ya, ilmu apa saja yang dia hadapi di dalam belajar, seperti itu aja prinsipnya. Dia punya semangat dan sering memohon pertolongan kepada Allah, dan jangan merasa lemah. Akan dimudahkan oleh Allah segala ilmu agama yang dia pelajari. Ya, dipahami ya. Baik, ini pijakan-pijakan diambil ya dalam masalah ini. Baik. Jadi sekarang sudah satu masalah tadi ya diterangkan di sini ya. Di maqid yang ketiga ini dari seputar metode atau cara seorang itu mengumpulkan tekad kejiwaannya dalam ilmu, atau bahasa lain tadi yaitu kejujuran. Ada 3 tadi diterangkan dengan hadis, berdasarkan dengan hadis yang telah kita bacakan. Baik. Baik, di sini juga ada perkataan yang bagus. Beliau bawakan lagi dari athar para salaf ya. Ini kebiasaan dari Syekh Hafizahullah Ta'ala. Setelah beliau bawakan dari metodenya atau cara menempuh dari maqid itu, ya, beliau bawakan dalil kan tadi sudah ya, itu masalah yang kedua tadi ya, dalil pijakan dalam masalah ini.
Nah, kemudian yang masalah yang ketiga sekarang beliau akan bawakan dari athar para as-salaf. Ya, seputar masalah ini ya. Seputar apa? Mengumpulkan tekad kejiwaan dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada perkataan yang bagus dari Al-Junaid. Nama lengkapnya Al-Junaid Ibnu Muhammad Al-Baghdadi rahimahullah. Ini dari ulama abad ketiga juga ya, yang wafat di tahun 298 Hijriah. Ya. Jadi kalau tingkatannya itu di bawah murid-muridnya tabi'ut tabi'in, bisa masuk di situ ya. Di bawah muridnya tabi'ut tabi'in atau dari muridnya tabi'ut tabi'in. Ya, kata beliau rahimahullah taala, "Ma talaba ahadun syai'an ya bijiddin wasidqin illa nalahu. Fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu." Ya. Kata beliau, tidaklah seorang dia menuntut sesuatu dengan kesungguhan dan kejujuran, kecuali pasti dia akan dapatkan. Kalau dia tidak dapatkan semuanya, dia dapatkan minimal sebagian. Ya, seperti itu ya. Semua perkara kan seperti itu. Mau dia mempelajari ilmu agama atau perkara-perkara dunia yang lain. Kalau dia sudah berusaha dengan sekuat tenaganya, dengan jid, ya kesungguhan ya, bersungguh-sungguh dan kejujuran, maka pasti dia akan dapatkan. Ya. Ya. Itu kan ada ayat dalam Al-Quran, "Falau sadaqallaha lakana khairal lahum." Andai kata mereka jujur bersama Allah, maka itu merupakan kebaikan untuk mereka. Ini kejujuran dijaga ya dalam belajar. Ada kesungguhan dalam mempelajari ilmu agama, maka dia akan dapatkan pasti ilmu itu. Ya. Kalau dia tidak dapatkan semuanya, minimal dia dapatkan sebagian. Dan sebagian dari ilmu itu sudah lumayan ya, dari sesuatu yang sangat besar. Karena dia akan merupakan warisan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka ini perlu diingatkan sini ya. Nah, dari syarat mendapatkan ilmu itu dengan jid wasidik, dengan kesungguhan dan kejujuran. Ini mirip tadi dengan bahasa yang sudah diterangkan di hadis ya. Dia punya semangat, ya, dia punya memohon pertolongan kepada Allah, dan jangan dia merasa lemah. Itu bahasa-bahasa ya mirip semuanya, yang bisa digabungkan dalam masalah ini. Baik. Itu dari sebagian ulama ya. Dari perkataan siapa tadi? Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Baik, saya bacakan lagi yang berikutnya dari perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini sangat baik juga ya dilihat. Dari perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Saya kira semuanya ma'ruf ya, kenal Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim ini kan muridnya siapa? Muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Dia ini temannya Imam Ibnu Katsir. Ya, ahli tafsir itu kan. Karena Ibnu Taimiyah itu kan banyak muridnya. Ya, di antaranya Ibnu Katsir, Ibnu Al-Qayyim, ya, dan selainnya begitu ya. Nah, baik. Kata beliau rahimahullah taala, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam Al-Fawaid, "Idza tala'a najmul himmati fi dhalamil lailil batala, ya, qararifahu qamarul azimati asyraqat ardul qalbi binuri rabbiha." Ini perkataan yang sangat indah ya dari beliau rahimahullah. Jika telah terbit bintang himmah, semangat yang tinggi tadi ya, tekad yang besar di kegelapan malam yang gelap gulita, kemudian dia diikuti oleh bulan tekad yang kuat. Ya, ini beliau bahasakan seperti itu ya, bahasa beliau dalam sekali. Ya, jadi sudah terbit bintang misalnya, bintang semangat ya, tekad yang kuat, diikuti oleh bulan yang mempunyai juga azimah, ya, bulan yang bertekad tadi itu. Maka kata beliau, asyraqat ardul qalbi binuri rabbiha. Maka buminya hati itu akan bercahaya dengan cahaya dari Rabb-nya. Yang maksudnya ini hati ya, beliau arahkan kepada hati kita. Jadi hati itu kalau dia ingin bercahaya,
Ya, dengan cahaya ilmu. Ada di antaranya ya, setelah dibersihkan tadi kan di makitin pertama, kemudian dia perbaiki keikhlasannya dalam belajar. Ini yang ketiga sekarang. Dia munculkan apa? Semangat, tekad yang besar dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati itu akan bercahaya. Hati itu akan apa? Akan bercahaya. Baik. Ini dari kalam-kalam yang sangat indah ya, penggambaran dari para ulama kita dalam masalah ini. Baik. Sekarang kita lihat ya, beliau di masalah yang keempat sini beliau berikan contoh-contoh ya. Contoh-contoh dari apa? Keunikan para ulama di masa dahulu dalam semangatnya dalam mempelajari ilmu agama. Ya, mungkin kita belum masuk di sini ya. Anggaplah kita lihat di kalangan para sahabat. Ya, ada sahabat yang bernama siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah melakukan perjalanan rihlah selama 1 bulan untuk menjumpai sahabat yang lain yang bernama Abdullah bin Unais. Dari Jabir ini kan dari Madinah. Dia keluar dari Madinah pergi ke negeri yang di situ ada sahabat Abdullah bin Unais. Jaraknya 1 bulan. Jadi perginya 1 bulan, pulangnya berapa? 1 bulan. Dulu tidak ada kendaraan ya. Nah, bisa mungkin naik onta. Itu pun jalannya pelan-pelan, gitu kan? Dimaklumi kan? Ya, itu 1 bulan jalannya. Ya. Apa yang dia ingin cari si Jabir ini bin Abdullah sahabat Nabi SAW? Ternyata dia hanya cek 1 hadis saja dari sahabat Abdullah bin Unais tadi. Bukan dia tidak hafal hadisnya, dia sudah hafal hadis. Hanya ketika Nabi sabdakan hadis tersebut, yang hafal hanya 2 saja, hanya dia dan sahabat itu. Ya, ketika sampai di rumah sahabat Abdullah bin Unais, dia ketuk rumahnya, sahabat buka, ternyata Jabir bin Abdullah. Ini sahabat besar ya. Nah, dari salah seorang ahli hadis yang banyak riwayat hadisnya. Di antaranya kan Jabir yang sudah kita maklumi. Ya. Maka sahabat ini Abdullah bin Unais tanya, ada keperluan apa? Ya, datang ke negeri ini. Ya, ternyata dia hanya cek ada hadis yang bunyinya seperti ini. Apakah seperti itu yang kamu hafal? Kata Abdullah bin Unais, iya seperti itu yang saya hafal. Sama persis yang dia hafal. Hanya mencek saja hadis. Sudah melakukan apa? Perjalanan selama 1 bulan. Setelah itu dia pulang kembali ke Madinah. 1 bulan lagi berjalan. Ini ya dari semangat para ulama salaf di masa dahulu kala. Ya, di masa dahulu kala. Baik. Ya. Kemudian di sini beliau bawakan ya, kita baca dari Ta'lim Ilm lagi. Dari beberapa kisah. Ya, di sini ada kisah Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Dan beliau pernah membaca Sahih Al-Bukhari kepada gurunya yaitu Ismail bin Ahmad Al-Khiri rahimahullahu taala. Ya, kalau Al-Khatib ini Al-Baghdadi dia sudah ulama di abad ke-5 Hijriah ya. Ya, karena wafatnya itu 413 Hijriah. Ulama di abad ke-5 Hijriah. Ya, sudah di bawahnya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, di sini ada yang unik dari beliau. Beliau pernah membaca Sahih Al-Bukhari itu dalam waktu 3 hari saja. Dalam waktu 3 hari. Ya. Sahih Al-Bukhari itu bukan kitab ringkas ya. Itu berjilid-jilid. Sahih Al-Bukhari. Nah. Baik. Di sini beliau membaca dalam waktu 3 hari kepada Ismail bin Ahmad Al-Khiri rahimahullah taala. Bukan 3 hari, maksudnya 3 majelis. 3 kali apa? 3 kali duduk. Ya. Kalau kita mungkin sekarang 1 jam 2 jam itu tidak ada apa-apanya ya. Orang belajar sekarang ini. Ya, ini Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau membaca Sahih Al-Bukhari 3 kali duduk. Kepada siapa? Ismail bin Ahmad Al-Khiri rahimahullah taala. Majelis yang pertama, dengarkan ini ya. Majelis yang pertama itu beliau baca ya dari setelah salat maghrib sampai salat subuh. Ya, sampai apa? Salat subuh.
Berarti apa ini? Tidak tidur kan satu malam. Ya. Setelah maghrib baca Sahih Al-Bukhari. Hanya istirahat salat isya saja. Setelah isya lanjut lagi sampai apa? Salat subuh. Ya di siang hari mungkin ada kesibukan ya. Gurunya mungkin dia perlu apa? Jadi tidak ada majelis setelah subuh. Ya. Itu majelis yang pertama. Nah, majelis yang kedua sama juga. Dari setelah maghrib di malam yang kedua sampai setelah apa? Setelah salat subuh. Sampai waktu salat subuh, begitu ya. 2 malam diselesaikan. Sudah 2 majelis. Majelis yang ketiga itu dari waktu duha, dari terbitnya matahari di waktu duha, ya sejarak satu apa? Tombak ya. Mungkin kalau sekarang anggaplah jam 7. Gitu ya, jam 8. Ya. Sampai salat maghrib. Sampai apa? Salat maghrib. Ya. Setelah maghrib dilanjut lagi sampai apa? Terbitnya fajar di hari esok. Di hari esoknya. Baru selesai apa? Tamat Sahih Al-Bukhari. Ya. Jadi majelis yang ketiga ini yang lebih banyak. Hampir 24 jam. Hampir berapa? 24 jam. Dari waktu duha, lanjut maghrib, salat maghrib, gitu ya, dimaklumi kan, salat kan pasti salat. Ya. Lanjut lagi sampai apa? Terbitnya fajar subuh. Ya, terbitnya fajar subuh. Ini majelis ilmunya dulu ya. Para ulama di masa dahulu. Ya, berjam-jam duduknya. Ya, di depan guru. Itu mereka bisa tahan. Dipaham ya? Baik. Kalau kita mungkin tidak seperti itu ya. Kita ini banyak santainya di sini. Ya, 1 jam 2 jam mungkin duduk. Ya. Dipaham ya? Itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan para ulama di masa dahulu. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah taala ketika mendengarkan dari perkataan atau dari apa? Dari perbuatan Al-Khatib tadi itu, kata beliau, saya tidak tahu di zaman ini ada yang bisa mampu seperti itu. Maksudnya di zaman Imam Az-Zahabi rahimahullah taala di masa dahulu ya. Baik. Ada yang bisa membaca Sahih Al-Bukhari 3 kali duduk ya, kepada seorang guru, kecuali dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala. Ya, namanya Ahmad bin Ali bin Thabit. Ya, Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala. Baik. Ya, ini juga ada kisah yang lain lagi. Ini kisah yang lain lagi ya, dari Abu Muhammad Ibnu Tabban rahimahullah taala. Ya, di masa beliau belajar di dahulu kala, dulu kan kalau orang belajar itu tidak ada apa? Tidak ada lampu ya. Tidak dengan sekarang ya. Sudah ada listrik. Ya, dulu kan kalau orang belajar itu bagaimana? Pakai lampu tembok ya. Ya. Ada lampu tembok. Ya. Ketika di malam hari, ibunya kan masih ada si alim ini ya. Ibunya suruh tidur saja kalau sudah malam. Ya, enggak usah lagi baca buku. Enggak usah lagi baca buku. Ya. Maka dia ketika itu lampu ini kan tidak boleh padam. Kapan padam susah lagi untuk dicari lagi. Maka dia tutupkan lampu itu dengan apa? Dengan bejana. Jadi seakan-akan dikira ibunya apa? Sudah tidur ini anaknya begitu. Ketika ibunya tidur, dia buka kembali itu bejananya dan dia lanjutkan apa? Pelajarannya. Ya, dia baca kembali bukunya. Itu semangatnya dari para ulama salaf di masa dahulu kala. Ya, dan diceritakan juga dari kisah Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Ini diceritakan dari sebagian murid beliau rahimahullah. Ya, Imam Al-Bukhari itu di malam hari itu kadang bangun tengah malam sampai 15 sampai 20 kali. Ya, ini Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ya. Bukan bangun buang air ya. Kita kan mungkin bangun buang air kalau malam. Ya, tapi ada yang kadang beliau lupa lagi, beliau tulis. Setelah tidur lagi. Ya, itu dihitung-hitung oleh muridnya pernah di perjalanan ketika safar oleh sebagian muridnya ketika itu yang bernama siapa di sini? Muhammad bin Hatim Al-Warraq rahimahullah taala. Beliau ceritakan di situ ya. Pernah beliau satu malam bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di suatu perjalanan. Ya. Nah, di suatu rumah ketika itu ya, beliau tidur bersama Imam Al-Bukhari ini. Beliau lihat ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala
bangun di satu malam itu sampai 15 sampai 20 kali. Ya. Jadi bangun, setelah itu tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Itu satu malam ya dilakukan. Kebiasaan beliau rahimahullah taala. Ya, mungkin ada sesuatu yang beliau ingin tulis, beliau tulis. Setelah itu tidur lagi. Beliau nyalakan lagi lampu, baru beliau matikan lagi. Gitu ya. Ini kebiasaan para ulama di masa dahulu ya. Sampai tidur saja itu berpikir tentang ilmu. Ya, beda kalau kita ya. Kalau kita kan pikirnya dunia kadang. Ya, tidurnya mungkin mimpinya dunia. Mereka tidak. Mereka itu kadang bisa mimpikan ilmu, bangun, dilupa tadi yang ditulis lagi, baru tidur lagi. Nyalakan lampu, matikan lagi, tidur lagi. Seperti itu. Ini semangatnya dari para ulama salaf di masa dahulu. Ya, oleh karena itu kata para ulama, ini dari hal yang menutup dari Al-Maqit yang ketiga ini. Ya, kata sebagian para ulama, ya, kun rajulan rijluhu fi thara wa hamatu himmatihi fi thuraya. Ya, jadilah kamu seorang lelaki yang kedua kakinya itu menapak di bumi. Ya, tapi semangatnya itu menggantung di bintang Thuraya. Di bintang Thuraya. Bintang Thuraya itu maksudnya bintang yang terang sekali ya, terlihat di malam hari. Ya, itu namanya bintang Thuraya. Jadi ini semangat digambarkan oleh para ulama ya. Jadi berjalan di muka bumi layaknya manusia biasa. Ya, tapi semangatnya tergantung di langit. Ya, semangatnya tergantung di langit. Ini dalam ilmu ya, dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin dari sebagian pembahasan ringkas di Al-Maqit yang ketiga ini. Jadi kita simpulkan tadi ya. Di Maqit yang ketiga ini yaitu dari masalah mengumpulkan niat, mengumpulkan tekad, kejiwaan tadi ya, dalam ilmu. Ya, itu tadi ada 3 cara tadi ya yang diterangkan oleh Syekh Hafizahullah taala. Nah, kemudian beliau bawakan tadi dalilnya di kisah hadis di hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dipahami ya dari Abu Hurairah. Tapi itu dasar sekaligus juga dasar pijakan dalam masalah ini. Ikhlas alam yang fauk wasta'in billahi wala ta'jazan. Dipegang 3 perkara ini ya. Semangat, banyak memohon pertolongan kepada Allah, dan jangan merasa lemah. Ya, jangan merasa lemah, jangan terlalu manja kalau bahasa kita mungkin ya. Ya, jangan terlalu manja, dimanjakan badannya. Ya, dipahami ya. Baik. Kemudian dari pembahasan yang lain lagi tadi juga sudah dibawakan dari perkataan para ulama salaf seputar masalah ini ya. Al-jid was-sidq, kejujuran ini dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapatkan, kalau dia tidak dapatkan semuanya, dia akan dapatkan sebagian dari ilmu itu sesuai dengan kadar kesungguhannya dan kejujurannya. Dan tadi sudah diterangkan dari perkataan Ibnu Qayyim juga rahimahullah taala di sini, dari sebab hati itu bercahaya ya ketika semangat itu besar ya dalam hati ya. Dan tadi sudah kita bawakan di masalah yang keempat dari contoh-contoh tadi ya dari para ulama salaf dalam semangat mereka dalam mempelajari ilmu agama. Jadi ini kadang juga diselingi ya, seorang dia membaca dari kisah-kisah para ulama salaf dalam belajar. Dengan itu kadang akan menambah dari semangatnya dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi misalnya kita lihat ya, Al-Khatib Al-Baghdadi belajar ya, itu duduknya berjam-jam dari maghrib sampai sampai subuh. Dari pagi sampai sore. Ya, dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi SAW di masa dahulu kala. Nabi pernah berkhutbah di mimbar itu dari pagi sampai maghrib. Dari pagi sampai dari setelah salat subuh ya sampai maghrib. Ya, itu sahabat duduk di situ mendengarkan ilmu agama. Ya kalau kita mungkin tidak ada apa-apanya, hanya talim 2 jam, itu belum seberapa ya kalau dibandingkan dengan para ulama di masa dahulu kala. Jadi ini dari hal yang memompa semangat ya ketika kita sering membaca dari kisah-kisah para ulama salaf dalam belajar seperti itu. Baik. Dan tadi sudah kita bacakan juga tadi ya kisah tadi Al-Khatib ya, dan tadi juga sudah kita baca juga dari kisah para ulama yang lain dalam masalah ini dari Jabir tadi dan seterusnya. Ya. Di sini ada kalimat penutup juga yang bagus kita
pegang ya. Ya. Dinukil dari dua imam. Dari Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala dan dari Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala. Ya, beliau berdua berkata, la yustata'u al-ilm bi rahatil jism. Ya. La yustata'u al-ilm bi rahatil jism. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan tubuh yang santai. Dengan badan yang apa? Yang santai. Jadi kalau mau ingin dapat ilmu, dia harus punya semangat, punya kesungguhan, punya kejujuran. Karena ilmu tidak akan didapatkan dengan badan yang yang santai. La yustata'ul ilmi bi rahatil jism, atau ilmu ya. La yustata'ul ilmu bi rahatil jism. Ilmu tidak akan didapatkan dengan badan atau tubuh yang santai. Ya. Paham ya? Kalau mau belajar seperti itu. Jangan terlalu banyak tidurnya. Jangan terlalu banyak makannya. Ya. Jangan terlalu banyak tertawa-tertawanya dalam kehidupan ya. Itu dari ciri seorang yang belajar. Nah, jangan terlalu banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Itu dari hal-hal yang merusak hati, yang merusak keikhlasan, yang merusak semangat seorang. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari sebagian dari hal-hal yang diingat ya di Al-Maqit yang ketiga ini. Jadi kesimpulan sini kita sudah bahas dua prinsip lagi ya, dari prinsip-prinsip dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekali itu dulu ya dari akhir majelis kita di pagi hari ini. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita tunggu sampai masih ada waktu ya, kita tanya jawab. Baik. Ada ya. Sebenarnya banyak kalau kita mau cerita kisah-kisah para ulama ya dalam masalah ini. Ya, dari semangat para ulama dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala itu beliau mempelajari ilmu qiraah ya, itu di umur 80 tahun. Di umur 80 tahun. Ini baru belajar ilmu qiraah ya. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Ya. Dan juga Imam Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullahu taala. Ini dari salah seorang ulama ya, Hambali yang sangat cerdas sekali. Beliau ini sampai masuk WC saja itu, ya beliau tidak mau buang-buang waktunya. Ya, beliau suruh orang bacakan buku. Ya, ini Imam Ibnu Aqil Al-Hambali ya. Jadi beliau buang air di WC, di toilet, ada dia dengar dari luar itu orang baca buku. Ya, baca buku. Ya, buku agama ya. Bukan baca novel atau cerita-cerita. Ya, tapi baca buku agama. Didengarkan dari dalam tempat buang hajat. Ini saking semangatnya kepada ilmu. Ya. Mereka ini tidak luntur semangatnya walaupun sudah beruban. Ya, sudah tua, tapi semangat mereka tidak tua. Semangat mereka tidak tua. Jadi dari sebagiannya dari kisah-kisah para ulama salaf. Ya, sebenarnya banyak kalau kita mungkin cerita ya. Hanya waktunya mungkin terlalu lama kita belajar. Mungkin sudah banyak yang gelisah. Tapi segera itu dulu mungkin dari akhir majelis pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ya, bila ada kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.